Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita pada pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini Miss Nita akan membahas bab besaran, satuan, dan dimensi. Yang pertama kita bahas besaran dulu ya. Apa sih besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur, memiliki satuan, dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Misalkan Miss Nita akan mengukur panjang pulpen ini nih, karena ini adalah sesuatu yang dapat diukur. Dengan alat ukur apa kira-kira ya untuk mengukur panjang pulpen ini? Tentunya dengan menggunakan mistar atau kita kenal penggaris. Memiliki satuan. Oke, penggaris ini tentunya memiliki satuan yaitu sentimeter dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Oke, ketika kita mengukur besaran panjang yaitu pulpen ini, kita mulai dari angka 0 di bagian ujung atas pulpen ini, kemudian kita ukur bagian bawah pulpen ini. Oke, Mister balik ya, biar mudah ya mengukurnya ya. Oke, bisa kalian lihat ini besaran panjang pulpen ini yaitu sebesar 14 cm. Jadi, kalian bisa menyimpulkan besaran itu yang kita ukur ini adalah panjang pulpen. Dengan alat ukur berupa mistar, memiliki satuan yaitu cm dan dinyatakan dengan angka yaitu 14 cm. Paham ya? Oke, lanjut. Setelah kalian tahu apa itu besaran, kalian juga bisa mengetahui jenis-jenis besaran dalam fisika. Yang pertama, ada besaran pokok. Yang kedua, ada besaran turunan. Yang ketiga, ada besaran skalar. Dan yang terakhir, ada besaran vektor. Besaran pokok. Besaran pokok dalam fisika adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain dan satuannya telah ditetapkan secara internasional. Nah, kalian harus ingat ya, besaran pokok itu hanya ada 7. Jadi, kalian biar mudah mengingatnya nanti Miss Nita akan berikan kata kunci. Kalian harus tahu dulu nih besaran pokok. Jadi, besaran pokok yang pertama adalah jumlah zat dengan simbol N kecil nih. Yang kedua ada intensitas cahaya dengan simbol IV. Yang ketiga ada waktu dengan simbol T. Yang keempat ada arus listrik dengan simbol I. Kemudian ada suhu dengan simbol T besar karena melambangkan temperatur. Ada massa dengan simbol M yaitu mass. Dan terakhir adalah panjang dengan simbol L yaitu long. Untuk mudah mengingatnya, Miss Nita buat yaitu jiwa SMP. Jadi kalau ditanya besaran pokok itu ada 7 apa aja, kalian ingatnya jiwa SMP ya. Dimana J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan yang terakhir adalah P panjang. Jadi besaran pokok hanya ada 7 yaitu jiwa SMP. Oke, ketika kita berbicara besaran tentu memiliki satuan. Seperti tadi Miss Nita mengukur panjang pulpen, berarti besaran panjang, dan Miss Nita mengukurnya menggunakan mistar dengan satuan cm, itu adalah merupakan satuan. Jadi satuan itu apa sih? Satuan adalah sesuatu yang selalu mengikuti besaran dan dia tidak pernah mendahuluinya. Paham? Dalam fisika, jenis satuan itu terbagi jadi 2. Ada satuan baku dan juga ada satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional sebagai satuan pengukuran ilmiah karena nilainya selalu sama nih di tempat yang berbeda. Misalkan 1 meter di Indonesia akan sama nilainya dengan 1 meter di Amerika.
Begitupun kilogram, detik, dan semua yang termasuk dalam besaran pokok. Lanjut ya. Kalau satuan tak baku itu adalah satuan yang nilainya berbeda untuk objek yang sama di tempat yang berbeda pula, sehingga tidak dapat dijadikan patokan dalam pengukuran. Misalkan, kalian mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Hasilnya akan berbeda jika adik kalian pun mengukur meja tersebut dengan menggunakan jengkal. Secara jengkal kalian jauh lebih besar daripada jengkal adik kalian. Sampai sini paham ya? Oke, kita kembali lagi ke besaran pokok. Besaran pokok yang ada 7 tadi yang kita kenal dengan jiwa SMP memiliki satuan yang pertama, jumlah zat, satuannya adalah mol. Intensitas cahaya, satuannya adalah candela atau kandela. Waktu, satuannya adalah detik. Arus listrik, satuannya adalah ampere. Suhu, satuannya adalah Kelvin. Massa, satuannya adalah kilogram. Dan panjang, satuannya adalah meter. Oke, setelah kalian mengetahui besaran pokok yang ada 7 tadi adalah jiwa SMP, sekarang Misita buatkan kata kunci untuk mudah menghafal satuan dari besaran pokok, yaitu di sini ya. Moli, cantik, tikam, Kelvin, kaget, gemeteran. Yang pertama, satuan dari jumlah zat, yaitu mol. Satuan dari intensitas cahaya, yaitu kandela. Satuan dari waktu adalah detik. Satuan dari kuat arus adalah ampere. Satuan dari suhu adalah Kelvin. Satuan dari massa adalah kilogram. Dan terakhir, satuan dari panjang adalah meter. Mudah ya? Setelah kalian tahu besaran pokok ada 7, yaitu jiwa SMP, dan satuannya adalah moli, cantik, tikam, Kelvin, kaget, gemeteran. Sekarang kita lanjut ke besaran turunan. Apa sih besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang namanya diturunkan berarti besaran turunan itu adalah keturunan dari besaran pokok. Misal, besaran turunan adalah gaya. Misita tulis gaya dengan simbol F. Kalian sudah belajar ini di SMP dengan rumus F sama dengan M dikali A. Betul? Kenapa besaran gaya ini termasuk besaran turunan? Karena selain dari 7 tadi yang jiwa SMP adalah besaran turunan. Selain jiwa SMP berarti besaran turunan. Nah, gaya ini tidak masuk dalam besaran pokok, berarti dia adalah besaran turunan. Oke, kalian tahu rumus ini. Kalian juga harus tahu satuannya. Satuan massa adalah kilogram. A ini adalah acceleration, yang berarti percepatan. Kalian tahu satuannya adalah meter per second kuadrat, ya enggak? Sehingga kalian tahu satuan gaya adalah kilogram meter per second kuadrat, atau kalian kenal dengan Newton. Betul? Oke. Kalau dilihat dari satuan, yang namanya besaran turunan adalah diturunkan dari besaran pokok. Betul tidak? Ketika kilogram dalam besaran pokok itu adalah satuan massa, M. Meter dalam besaran pokok ini adalah satuan dari besaran panjang, S. Dalam besaran pokok, satuan S ini adalah dimiliki oleh besaran waktu. Jadi, bisa disimpulkan gaya ini adalah besaran turunan karena diturunkan dari besaran-besaran pokok, yaitu kilogram, meter, dan second. Jadi besaran apa aja nih yang ada di gaya dalam besaran pokok?
yaitu ada besaran massa, ada besaran panjang, dan ada besaran waktu. Nah, besaran pokok sudah, besaran turunan sudah. Lanjut ke besaran skalar dan besaran vektor. Apa sih bedanya skalar dan vektor? Kalau besaran vektor, oke, besaran skalar dulu ya. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai besar atau nilainya saja. Misal, semua besaran pokok itu masuknya ke besaran skalar karena hanya punya nilainya saja. Kalau besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai juga arah. Jadi dia nggak cuma punya nilai atau angka nih, tapi dia juga punya arah. Misalkan kecepatan, dia punya nilai, punya arahnya juga. Percepatan, kemudian ada gaya, ada momentum, ada impuls, dan lain sebagainya. Oke, kalian sudah belajar besaran, sudah belajar juga satuan, dan di kelas 10 ini kalian akan belajar yang namanya dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah cara menyatakan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang besaran pokok. Oke, kita bahas dimensi dari besaran pokok terlebih dahulu, karena ini adalah akarnya nih. Ini sangat menentukan besaran-besaran lain, termasuk besaran turunan, karena asal dari dimensi besaran turunan itu adalah dari besaran pokok. Yang pertama ini adalah jumlah zat. Jumlah zat simbolnya adalah N kecil, sehingga lambang dimensinya adalah N besar. Kenapa ya jumlah itu dilambangkan dengan N kecil? Karena dalam matematika, jumlah itu biasanya disimbolkan dengan huruf N. Yang kedua, intensitas cahaya. Ingat saja, cahaya itu masuknya bisa melalui jendela, maka lambang dimensinya adalah J besar. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu simbolnya adalah T kecil, yang berarti time. Namun dalam dimensi ingat tadi harus huruf kapital, berarti dimensinya adalah T besar. Kemudian arus listrik, simbolnya tadi I besar, dan dalam dimensi juga I besar. Kemudian suhu, simbolnya adalah theta. Lambangnya kayak tanda Pokemon gitu ya, theta. Yang keenam ada massa dengan simbol M kecil, di dimensi simbolnya adalah M besar. Kemudian yang terakhir adalah panjang, simbolnya adalah L kecil, dalam dimensi harus L besar, yang berarti long. Sampai sini kalian paham ya? Oke, sekarang kita bahas terkait dimensi besaran turunan, yaitu saya ambil contoh paling mudah dulu ya, luas. Ketika kalian akan menentukan suatu dimensi, kalian harus melalui tahapan ini dulu nih, kalian harus tahu ya. Yang pertama, kalian harus tahu dulu rumusnya. Kemudian kalian harus menuliskan satuannya. Baru kalian akan tahu dimensinya. Jadi langkah-langkah untuk menentukan dimensi, kalian harus tahu rumus. Kemudian setelah kalian tahu rumusnya, kalian tulis satuannya, kemudian baru kalian akan tahu dimensinya. Oke, yang pertama luas. Luas itu simbolnya adalah A, yang berarti area. Kalian tahu rumus luas adalah A sama dengan P kali L, di mana P adalah panjang dan L adalah lebar. Satuan panjang adalah meter, satuan lebar juga meter. Sehingga satuan dari luas adalah M kali M, berarti meter persegi. Oke, kalau udah tahu rumus, udah tulis satuan, kalian baru akan tahu dimensinya nih. M itu adalah meter. Meter adalah satuan dari besaran panjang, yang kita tulis dimensinya adalah L. Long. Kemudian M juga meter. Dalam besaran pokok, meter adalah satuan dari besaran panjang, maka dimensinya juga L. Sehingga kita tahu dimensi luas adalah L kali L, berarti L kuadrat. Oke, yang kedua saya ambil contoh usaha.
usaha ini sudah pernah kalian pelajari saat SMP, di mana simbolnya adalah W dengan rumus W sama dengan F dikali S. F ini adalah gaya. Gaya adalah besaran turunan, maka kalian jabarkan lagi. F rumusnya adalah M dikali A. Kemudian rumus asalnya ada S-nya. Jadi W sama dengan M dikali A dikali S. Baru kalian bisa menuliskan satuannya. M adalah massa dengan satuan kilogram. A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. S adalah jarak atau perpindahan dengan satuan meter. Sehingga kalian dapat satuan dari usaha adalah kilogram meter persegi per S kuadrat. Paham ya? Baru setelah rumus kalian dapat menentukan dimensinya. Dimensi dari satuan kilogram adalah M besar, yaitu massa. Meter adalah satuan dari besaran panjang, sehingga dimensinya adalah L besar. Per S adalah satuan dari waktu, yaitu dengan dimensi T besar. Sehingga bisa kita simpulkan dimensinya adalah M dikali L kuadrat dikali T pangkat minus 2. Kenapa minus 2? Karena tadi awalnya adalah positif, posisinya di bawah, pindah ke atas, maka yang tadi positif jadi negatif. Paham ya? Oke, sampai di sini pembahasan terkait besaran, satuan, dan dimensi. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dimensi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.